Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Ratna Sari Arahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 4 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Ratna Sari Arahap dalam pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab 7, yaitu permainan tradisional Betawi kuda bisik. Tapi jangan lupa ya, sebelumnya berdoa dahulu. Tujuan pembelajaran ini adalah nomor 1, peserta didik mampu menuliskan pengalaman cara bermain kuda bisik. Nomor 2, peserta didik mampu memperagakan permainan kuda bisik. Nomor 3, peserta didik mampu menceritakan pengalamannya bermain kuda bisik. Nah, sekarang kita bahas yuk mulai permainan kuda bisik itu apa. Nah, permainan kuda bisik adalah salah satu permainan tradisional Betawi yang sederhana dan menyenangkan. Para pemain akan saling membisikkan kata atau kalimat yang diberikan oleh wasit atau guru secara berantai. Orang terakhir harus mengungkapkan apa yang dia dengar dari temannya. Bila pengungkap terakhir mengatakan dengan benar, maka kelompok tersebut dianggap menang. Nah, kita lihat wacana berikut ini. Hari ini Amri dan kawan-kawannya melakukan permainan kuda bisik. Mereka bermain dengan semangat. Ketika tim Husni salah menebak, dukungan tidak membuat mereka malu, tapi malah membuat mereka menjadi gembira. Kesalahan mengucapkan apa yang dibisikkan sering terjadi, karena kalimat dalam permainan sengaja dibuat agak lucu dan rumit. Contoh kalimat permainan kuda bisik adalah sebagai berikut. Nomor 1. Kuku kaki kiri kakak dan kakekku kaku-kaku. Nomor 2. Ular menjalar dan melingkar di tepi pagar-pagar. Nomor 3. Dong-dong di dalam dandang di samping dinding kepunyaan Dadang. Nomor 4. Banyak tikus-tikus di antara kardus dan pembungkus kaktus. Nomor 5. Kakak tua milik kakakku sama dengan kakak tua kakekmu. Lucu-lucu bukan ya? Sangat lucu ya anak-anak ya kata-katanya. Mengenal permainan kuda bisik. Permainan tradisional kuda bisik adalah permainan tradisional yang sering dimainkan pada masa masyarakat belum mengenal teknologi maju seperti internet dan televisi. Kuda bisik terkenal sebagai salah satu permainan yang dimainkan rakyat Betawi atau warga Jakarta tempo dahulu. Sama dengan permainan galasin, gobak sodor, petak jongkok atau petak umpet dan nenek gerondong, permainan ini tidak memerlukan alat bantu untuk memainkannya. Dahulu anak-anak sering memainkan permainan ini khususnya di malam takbiran. Sederhana saja aturannya dalam permainan kuda bisik ini. Berikut syarat dan cara memainkannya. Bentuk dua tim yang setidaknya terdiri atas 3 atau orang lebih pada masing-masing tim. Satu orang bertugas sebagai juri atau orang yang dibisiki. Cara bermainnya adalah 2 tim berdiri berhadapan, sementara juri berdiri atau duduk di antara kedua tim. Lakukan sweet atau undian koin untuk menentukan tim mana yang lebih dahulu memulai permainan. Salah satu anggota dari tim, misal nih tim A yang menang, harus menghampiri juri dan membisikkan nama salah satu anggota tim lawan mereka. Kemudian giliran tim lawan, misal tim B, menghampiri juri dan melakukan hal yang sama, yakni membisikkan nama salah satu anggota dari tim yang menjadi lawannya. Jika salah satu anggota, misal dari tim A yang menghampiri juri adalah orang yang namanya disebuti
atau dibisiki ke telinga juri oleh tim lawan atau tim B, maka tim A harus mendapatkan hukuman karena tim lawan berhasil menebak siapa orang yang akan menghampiri juri selanjutnya. Tim A yang kalah akan dihukum dengan menggendong lawannya dengan cara gendong kuda. Jika tak bisa gendong kuda, maka tim A harus dihukum dengan cara lain sesuai yang telah dikompromikan. Setelah hukuman selesai, permainan pun dilanjutkan dengan cara yang sama ya. Intinya permainan kuda bisik adalah menebak siapa anggota dari tim lawan yang akan maju menghampiri juri atau si kuda bisik. Dilihat dan dibayangkan sepertinya tidak seru, tetapi dimainkan secara langsung apalagi di hati yang lepas dan berbahagia, permainan ini sangat seru sekali. Permainan ini dapat berfungsi untuk mempererat persaudaraan antar teman dan tetangga. Permainan kuda bisik cukup menarik karena dalam permainan harus menebak siapa yang menjadi anggota tim lawan yang akan maju menghampiri dengan bisikan kalimat yang lucu. Apabila tidak bisa menebak, maka mendapat hukuman menggendong lawan. Permainan kuda bisik hampir punah karena tergerus oleh kemajuan zaman. Tetapi di daerah Betawi, permainan ini terus dilestarikan berpadu dengan kemajuan teknologi dan pesatnya permainan di internet yang beragam jenisnya. Nah, kita memperagakan yuk permainan kuda bisik. Persiapan yang perlu dilakukan untuk permainan ini adalah serangkaian kata-kata yang akan disampaikan kepada anak-anak seperti contoh berikut. 1. Sinta suka semangka dan Santi suka mangga. Nomor 2. Manusia bernapas menghirup oksigen. Dah ya. Nah, itu contohnya ada 2 ya. Oke, kita berlanjut ya sekarang. Kita ke ayo bermain. Bermain kuda bisik bersama teman-teman di sekolah, di lingkungan rumah. Tulislah ceritakan pengalamanmu permainan kuda bisik tersebut di selembar kertas dan ceritakan di depan kelas secara bergantian ya. Nah, kita ke C nih. Menerapkan nilai luhur dalam permainan kuda bisik. Permainan kuda bisik merupakan permainan kelompok. Dalam permainan ini, ketua tim diminta untuk menyampaikan pesan kepada anggotanya secara berantai. Pesan ini disampaikan dengan cara dibisikkan kepada temannya. Permainan kuda bisik juga dikenal dengan permainan telepon ular, permainan pesan berantai atau permainan kata beruntun. Permainan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menyimak siswa dan mencairkan suasana kebosanan. Hal ini menunjukkan bahwa dunia anak-anak adalah dunia bermain. Agar anak-anak dapat berkembang dengan baik, maka kegiatan yang lebih mengarah kepada bermain perlu dilakukan. Sehingga dengan permainan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak-anak. Permainan ini juga bermanfaat untuk apa ya? 1. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan sebuah pesan secara utuh. Nomor 2. Merangsang kreativitas anak menerjemahkan pesan secara tepat dan utuh. Nomor 3. Melatih sifat hati-hati pada anak. Dan nomor 4. Melatih anak-anak untuk tidak terpancing pada informasi yang tidak jelas. Nah, itu ya ada 4 jadinya ya. Dalam permainan kuda bisik terdapat nilai-nilai luhur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur apakah? Yaitu diantaranya kejujuran, kerjasama, keulatan, kreativitas, tanggung jawab, saling menghargai, dan setia kawan dan teliti ya. Kita ke ayo berkarya. Cobalah buat kata-kata berantai yang digunakan dalam permainan kuda bisik. Masing-masing buat 5 kalimat bersama teman sebangkumu. Hasilnya diuraikan di depan kelas. Direfleksi ada juga apa yang kamu rasakan ketika bermain kuda bisik. Sebuah permainan yang dapat dilakukan ketika waktu senggang, setelah belajar, atau di waktu santai.
Selama bermain hendaknya selalu jujur dan saling menghargai sesama teman. Dan biasakan tidak curang. Terimalah kekurangan dan kelebihan semua teman dalam permainan. Setelah kita bahas, mari kita membuat rangkumannya ya. Nomor 1, sama dengan permainan galasin atau gobak sodor, petak jongkok, petak umpet, dan nenek gerondong, permainan kuda bisik tidak memerlukan alat bantu untuk memainkannya. Nomor 2, dahulu anak-anak sering memainkan permainan kuda bisik khususnya di malam takbiran. Nomor 3, satu orang anak bertugas sebagai juri atau orang yang dibisiki. Nah, sekarang kita ke bagian evaluasi ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D depan jawaban yang paling tepat. Cara bermain kuda bisik adalah dengan cara titik-titik kepada teman. Ayo, apa? A berteriak, B membentak, C berbisik, D menggumam. Iya, berbisik. Nomor 2, permainan kuda bisik tambah seru karena ada pemain yang tidak bisa titik-titik dengan cepat. A menggendong, B menebak, C membisik, dan D berbicara. Ya, tentunya menebak ya. Nomor 3, hukuman bagi yang tidak tepat menebak adalah titik-titik lawan. A menggendong, B menyalami, C memaafkan, D menghargai. Iya, menggendong. Nomor 4, bermain hendaknya mengakui titik-titik dan kekurangan lawan. Ayo, apa ya? A kesalahan, B kebenaran, C kemenangan, D kelebihan. Iya, betul, kalian pintar. D kelebihan. Permainan kuda bisik sebaiknya dilakukan di teras rumah A, tanah lapang B, dalam kelas C, tepi jalan D. Jawabannya adalah iya, di teras rumah A ya jawabannya. Nomor 6, apabila tim A dan tim B berdiri berhadapan, juri sebaiknya berdiri di mana? A di belakang tim A, B di belakang tim B, C di antara tim A dan tim B, D di samping tim A dan tim B. Iya, tentunya di antara tim A dan tim B karena juri harus adil ya. Nomor 7, sama dengan permainan galasin atau gobak sodor, petak jongkok, petak umpet, dan nenek gerondong, permainan kuda bisik ini tidak memerlukan titik-titik untuk memainkan. A. Alat tukar, B. Alat ukur, C. Alat bantu, D. Alat ukir. Ya, C jawabannya alat bantu. Dahulu anak-anak sering memainkan permainan kuda bisik khususnya di malam A. Ganjil, B. Genap, C. Minggu, D. Takbiran. Ya, di malam takbiran. Nomor 9, tim yang kalah akan dihukum dengan menggendong lawannya dengan cara digendong titik-titik. A. Sapi, B. Kambing, C. Kerbau, D. Kuda. Iya, gendong kuda. Nomor 10, nilai-nilai berikut terdapat dalam permainan kuda bisik kecuali A. Kejujuran, B. Kerjasama, C. Hemat, D. Keuletan. Kecuali loh. Iya, C. Hemat, dan inilah jawabannya. Kita lanjut ke bagian B. Isilah titik-titik berikut ini dengan tepat. Nomor 1, jika dua tim berhadapan, maka juri berdiri di, kita lihat jawabannya, berdiri atau duduk di antara kedua tim ya. Untuk menentukan tim yang lebih dahulu memulai permainan dengan cara apa? Melakukan sweet atau undian poin. Nomor 3, tim yang kalah akan mendapatkan hukuman dengan menggendong lawannya dengan cara gendong kuda. Nomor 4, dalam permainan kuda bisik, pemain harus titik-titik. Siapa menjadi anggota tim? Menebak anggota tim yang maju ya. Nomor 5, permainan kuda bisik tidak memerlukan alat bantu ya. Pintar, kalian bisa menjawabnya. Kita ke bagian C. Nah,
Jawablah soal-soal berikut ini dengan tepat. Apakah tanda menang dalam permainan kuda bisik? Iya, jika dapat menebak nama lawan yang dibisikkan atau menyebutkan kata-kata yang dibisikkan oleh guru. Ada dua versi ya tadi ya. Ada permainan kuda bisiknya. Nomor 2. Berapa jumlah pemain dalam permainan kuda bisik? 3 orang atau lebih dari masing-masing tim. Ya, ditambah 1 juri. Nomor 3. Siapakah yang menentukan menang dan kalahnya dalam permainan kuda bisik? Ya, tentunya juri. Apa tugas juri pada permainan kuda bisik? Mendengar nama yang dibisikkan masing-masing tim dan menentukan benar atau tidaknya nama yang dibisikkan oleh tim berikutnya ya. Maju misalkan tim A tadi membisikkan nama si A, tim B kemudian maju membisikkan. Kalau memang disebutkan itu yang maju, maka tim A menang dan tim B kalah ya. Tadi ada penjelasannya ya. Nomor 5. Sebutkan 3 permainan tradisional Betawi. Galasin, gobak sodor, dan petak umpet, juga petak jongkok dan lain-lainnya. Banyak ya, bisa kalian sebutkan. Ya, demikianlah pembelajaran kita. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ untuk kelas 4 SD. Di bab 7, di permainan tradisional Betawi ya. Terima kasih telah menyimak video tutorial pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta ini. Sampai jumpa lagi di bab 8 di permainan Cici Putri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe di channel Ratna Sari Arahab. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.